Kalau seorang anak demam itu perlu pakai kompres dingin atau panas atau bagaimana, Dok? Untuk kompres sebenarnya dari guideline paling bagus itu adalah kompres hangat tapi yang suam-suam kuku. Nah, banyak mami papi kan kiranya ini lagi demam tinggi. Pakai dingin. Iya. Padahal itu malahan nanti membuat makin tinggi. Oh gitu. Iya, logikanya. Jadi pada saat dingin kan, kita taruh dingin biasanya pembuluh darah kita menciut. Jadi kalau misalnya anak lagi demam tinggi-tingginya, kita kasih kompres dingin, malahan pembuluh darahnya menciut, dia nanti kompensasi tubuh makin meningkatkan suhu tubuh. Gitu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah kompres hangat tapi yang cukup suam-suam kuku. Suam kuku. Iya. Nah tapi kalau demam juga ada cerita juga dipakai kompres yang suka dibeli tuh. Oh, yang plester-plester ya? Iya, dibeli terus ditempelin dingin terus turun gitu. Betul. Jadi sebenarnya efek dari yang suam-suam kuku itu tujuannya itu kalau misalnya ditaruh, misalnya nih kita taruh di sini pembuluh-pembuluh darah kan agak meregang tuh. Kita panggil nama kerennya vasodilatasi. Jadi dengan vasodilatasi nanti suhu badan dia akan evaporasi kayak menguap gitu. Jadi nanti tubuh akan lebih nyaman, lebih turun suhunya. Nah kalau yang plester sebenarnya tidak salah. Yang plester itu namanya kok mami papi udah panik pasti apapun ditempel aja di sini. Iya, panas, tempel dingin. Iya. Cumanya kalau yang itu secara studinya tidak begitu membantu. Tapi untuk pelengkap boleh. Welcome to Healthy Talkie Podcast. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Dokter yang cantik, Ibu Dokter Handayani. Nah, kita mau tanya dulu nih, Dok. Bagaimana cara menangani pasien orang dewasa dan anak-anak? Katanya berbeda ya, Dok ya? Iya, jadi untuk penanganan dari pasien anak itu berbeda karena kita selain menangani anak, kita harus tenangkan anak, kita juga tenangkan juga papi mami, oma opa. Jadi semua tenang, kita atasin kasus dari pasien, dapat beres. Jadi bukan hanya bedanya sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kan yang penting cuma pasiennya. Kalau ini enggak, ini anaknya harus tenang, kita harus dapat, harus tepat. Terus mami papi harus kita jelasin dengan detail, tenang, kalem. Oma opa aja kita jelasin. Jadi sebenarnya itu bedanya. Kalau anak sakit terus pasti pertama kali masuk kan mendadak kan ke IGD kan? Betul. Apa bedanya IGD di Mandaya Royal Hospital dengan IGD-IGD yang lain ya, Dok? Iya, jadi kalau untuk IGD di Mandaya itu berbeda karena pertama dari tingkat kenyamanannya, yaitu dari IGD di satu pasien satu ruangannya. Sebenarnya satu itu ruangannya sendiri ya? Bener, itu sangat-sangat membantu, yaitu misalnya nih kok anak-anak kan banyak kadang datang apalagi kok ada kasus misalnya demam berdarah atau lagi kasus batuk pilek. Pada datang ke IGD, kalau semuanya berkumpul di satu ruangan, kita juga nampak yang sebelah habis ambil darah nangis, nampak yang sebelah habis diasap atau nebul nangis juga. Jadi kok satu-satu ruangan lebih tenang, lebih kalem, terus juga orang tuanya tidak panik. Satu lagi juga infeksi itu lebih terjaga, jadi tidak acak adut lah. Di sini lebih tenang, lebih enak juga. Dan saya dengar juga di IGD-nya di Mandaya ini bisa sampai jam 12 malam ya? Iya. Maksudnya gimana tuh, Dok? Iya, kami ada dokter spesialis, kami juga standby karena kan kebutuhan dari masyarakat juga. Untuk kalau misalnya panik atau apa biar bisa diatasi segera, bisa kita lihat juga secara langsung, itu sampai jam 12. Meskipun ada juga tetap ada dokter IGD, perawat IGD semua standby, kita mainnya tim. Jadi teratasi, beres, orang tua nggak usah panik. Nah, tapi kok yang tadi itu kenyamanan memang benar-benar berbeda banget. Karena salah satu untuk penyembuhan itu nyaman. Seperti tenang ya rasanya. Iya, kita kadang sebenarnya seperti inilah anak demam. Kita demam itu tidak ujuk-ujuk hanya berikan anti demam. Tapi sebenarnya berikan anti demam itu atau penurun panas memberikan rasa nyaman. Itu. Di sini ternyata tanpa obat pun mungkin kok datang, oh saya sudah diatasin, ini sudah ada di
anamnesis, ada diperiksa dokternya, ada kita cek darah pun tenang, tidak acak-aduk gitu, itu sudah memberikan satu pengobatan juga sebenarnya. Kalau seorang anak demam itu perlu pakai kompres dingin atau panas atau bagaimana, Dok? Baik, bagus banget loh pertanyaannya Pak ini, mewakili pertanyaan Mami Papi seluruh Indonesia. Mami Papi, ya. Ini karena Mami Papi juga. Mami Papi, ya. Untuk kompres sebenarnya dari guideline paling bagus itu adalah kompres hangat tapi yang som-som kuku. Nah, banyak Mami Papi kan kiranya ini lagi demam tinggi. Pakai dingin. Iya. Padahal itu malahan nanti membuat makin tinggi. Oh gitu. Iya, logikanya. Jadi pada saat dingin kan, kita taruh dingin biasanya pembuluh darah kita menciut. Jadi kalau misalnya anak lagi demam tinggi-tingginya, kita kasih kompres dingin, malahan pembuluh darahnya menciut, dia nanti kompensasi tubuh makin meningkatkan suhu tubuh. Gitu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah kompres hangat tapi yang cukup som-som kuku. Som kuku. Iya. Nah tapi kalau demam juga ada cerita juga dipakai kompres yang suka dibeli tuh. Oh, yang plester-plester ya? Iya, dibeli terus ditempelin dingin terus turun gitu. Iya. Itu jadi yang benar tuh sebenarnya tidak dingin, tidak panas ya. Betul. Jadi sebenarnya efek dari yang suam-suam kuku itu tujuannya itu kalau misalnya ditaruh, misalnya nih kita taruh di sini pembuluh-pembuluh darah kan agak meregang tuh. Kita panggil nama kerennya vasodilatasi. Jadi dengan vasodilatasi nanti suhu badan dia akan evaporasi kayak menguap gitu. Jadi nanti tubuh akan lebih nyaman, lebih turun suhunya. Nah kalau yang plester sebenarnya tidak salah. Yang plester itu namanya kok Mami Papi udah panik pasti apapun ditempel aja di sini. Iya, panas, tempel dingin. Iya. Cumanya kalau yang itu secara studinya tidak begitu membantu. Tapi untuk pelengkap boleh. Jadi misalnya udah kompres hangat, terus anak kan tetap rewel tuh, apalagi ada air-air juga, ada yang hangat-hangat. Padahal tujuannya untuk vasodilatasi, tapi kalau udah selesai di kompres yang hangat, boleh kita tempelkan hanya untuk pelengkap karena itu menenangkan, membuat nyaman. Jadi tujuan anak-anak demam nih, walaupun kita cari tahu penyebabnya, kita juga harus tetap memberikan kenyamanan. Jadi kenyamanan itu salah satunya itu kan cuma isi seperti hidrogen gitu yang dingin. Jadi dia lebih bukan dingin, adem. Kayak ada gel gitu. Iya, hidrogen gel yang adem gitu sebenarnya. Tapi dia bukan yang dingin yang akan membuat vasokonstriksi atau pembuluh darah jadi ciut. Bukan yang kayak gitu. Nggak, kepemikirannya kan gini Dok ya, orang awam nih ya. Jadi anak kan demam kan panas Dok. Iya. Jadi lawannya panas kan dingin Dok. Betul. Nah ambillah kompres yang di kulkas, langsung ditempelin, itu sebenarnya nggak boleh ya Dok ya? Iya, malahan kalau yang terlalu dingin, yang kayak tadi itu dia jadinya pembuluh darah menciut itu bahasa padahal harusnya meregang. Meregang supaya dia menguap, panas tubuhnya itu agak menguap. Kalau yang untuk kita siram air dingin itu malahan kondisinya hipertermi bukan demam. Gitu. Kalau demam kan berarti misalnya ada infeksi di dalam, terus suhu tubuh naik, berarti dia demam. Kalau hipertermi itu misalnya nih kayak ada Mami Papi lagi jalan-jalan ke Hokkaido Jepang misalnya nih kan, wah lagi panas-panasnya nih. Kita bilangnya heat stroke ya. Heat stroke itu baru tinggi misalnya 40 derajat. Tapi bukan dari badannya. Itu dari suhu luar. Nah itu baru penanganannya yang dingin. Di situ yang baru kompresnya dingin, yang siram air dingin gitu. Atau ada yang Mami Papi bawa anaknya umroh misalnya kan itu panas banget. Nah, itu pakai air dingin. Iya. Pakai yang dingin lah ya. Boleh. Gitu. Tapi kalau demam itu infeksi dari dalam, harusnya nggak boleh dingin. Panasnya itu dari dalam. Bener Pak. Berapa suhu yang dianggap berbahaya yang harus kita benar-benar panik ya Dok? Oke, baik. Untuk sebelum ke suhu yang berbahaya, kalau suhu tubuh normal itu sebenarnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Boleh cek di telinga, kalau anak-anak kan telinga, bayi yang lebih kecil cek dari dubur, atau boleh yang dari mulut. Tuh pakai ini? Ketiak boleh juga. Cuma ya yang paling akurat itu dari dubur sama dari ini, membran timpani yang telinga. Kuping ya? Iya. Dimasukin alatnya gitu ya? Iya, di poli-poli Mandaya mah kita semua yang telinga, biar nyaman, terus tepat juga. Nah, tapi kalau yang disebut berbahaya banget itu di atas lebih besar sama dengan 38 derajat Celcius. Itu udah harus hati-hati. Gitu. Dan juga lihat usianya juga.
Kalau kurang dari 3 bulan, itu walaupun di atas 37,5 udah harus hati-hati juga. Oh begitu ya. Iya, tapi kalau untuk pakemnya berapa banget sih yang harus kita 40 katanya. di 38 udah mulai harus Udah mulai harus wanti-wanti. Iya. wanti-wanti, Tapi ya. jangan over wanti-wantinya. Iya. Terus gini nih dok, apakah kalau anak-anak demam itu biasanya bereaksi dengan kejang atau gimana dok ya? Iya, kejang ya. Ya, memang secara seringnya yang kita mikirnya, oh ini kejang demam nih. Iya. Kejang, disebabkan oleh demam dulu, tinggi baru kejang. Iya. Nah, memang kasusnya ada beberapa, tapi padahal secara studi Pak, itu tidak selalu. Jadi tidak selalu demam tinggi, pasti kejang. Enggak, malahan di studi-studi yang studi kejang demam anak yang Febrile Guideline itu hanya 2-5%. Oh. Anak yang demam dapat menyebabkan jadi kejang. Jadi kejang. Iya. Nah, cumanya itu memang ada beberapa faktor resiko lain. Misalnya apa? Kalau misalnya anaknya masih 6 bulan sampai 5 tahun, itu memang resiko untuk demam menyebabkan jadi kejang memang lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu batasnya sampai 7 tahun. Biasa sampai 6 tahun kok ada yang kejang demam plus itu 7 tahun. Ya. Tapi kalau di atas 7 tahun itu biasa jarang. Jarang, Kan ya. badan udah lebih kuat. Terus yang kedua misalnya kalau bukan suhunya yang tinggi banget yang 40 tadi Pak. Tapi peningkatan suhunya yang cepat itu biasa yang malah bikin kejang. Jadi ya sebenarnya secara studi hanya 2-5% sih Pak. Kan anak demam ya. Kapan sebenarnya anak ini sebaiknya dibawa ke IGD dok? Sebenarnya itu yang harus kita ada beberapa parameter yang harus dilihat. Selain demam, kita juga harus lihat untuk si adik baby atau adik anak bagaimana. Untuk kita bilangnya itu untuk bahasa awam ya, kesadarannya bagaimana. Misalnya anaknya masih aktif kah? Masih mau minum Demam tinggi, kah? masih bergerak, dinamis gitu atau gimana gitu? Oke, satu terus. Kalau misalnya udah tidak aktif, sudah tidak mau menyusu, tidak harus nunggu sampai 40, tidak harus nunggu sampai 38 komaan, itu malah harus dibawa. Iya, itu yang penting harus dibawa. Terus yang kedua, kalau misalnya dulu ada riwayat kejang sebelumnya, yang disebabkan oleh demam, itu juga harus wanti-wanti. Berarti udah boleh bawa dulu ke IGD. Baru yang ketiga, kita juga harus lihat dari fokus infeksinya itu di mana. Batuk pilek kah? Sakit tenggorokan kah? Atau dasarnya apa? Iya, atau sakit perut kah? Kadang karena ada 5 besar penyakit, salah satunya itu misalnya ada riwayat tetangga, ada yang sakit demam berdarah. Itu kan berarti kita harus wanti-wanti. Oh, mungkin arahnya infeksinya arah sana. Karena sana. Berarti ini udah demam hari pertama, hari kedua, karena di fase kritis demam berdarah kan di hari ketiga sampai hari ketujuh. Wah ini karena tetangga sebelah atau Mbak Mas ada yang sakit DBD, kita harus bawa ini ke rumah sakit. Ini nggak betul, jadi dapat fokus infeksi. Jadi kita tahu ya. Iya, atau ada yang 5 besarnya itu salah satunya juga misalnya yang kasus paling ujungnya itu yang usus buntu misalnya, oh ini muntah-muntah terus, tidak mau makan. Demamnya kadang muntah-muntah. Iya, terus ada nyeri tekan perut bawah atau BAB-nya ada bermasalah, berarti kan arah-arah ke usus buntu ya harus dibawa juga ke IGD. Baru yang kalau yang tadi turun kesadaran-kesadaran, kita takut juga apakah sepsis. Sepsis itu berarti bahasa umumnya itu infeksinya itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir juga ini, ternyata dia dapatnya dari batuk pilek, mana tahu. Anaknya udah tarik-tarik nih nafasnya, ini udah masuk-masuk. Ini udah masuk-masuk. Berarti kan pikiran kita, oh ini sepertinya dari paru-parunya nih. Nanti kalau demam masih ada yang kayak gitu, kita tidak bawa ke IGD, itu tidak bijak. Itu harus juga. Iya. Biasanya sih umumnya sih demam itu dari batuk pilek ya dok ya? Umumnya basicnya ya? Betul, itu yang pertama. Untuk anak di bawah dari 5 tahun, secara kasus studi itu paling banyak batuk pilek, infeksi saluran nafas atas. Ini kan kalau anak ini pasti hubungannya sama orang tua, ya kan? Itu kesalahan apa yang biasanya orang tua lakukan ketika anak demam? Biasanya apa? Kesalahan pertamanya itu kompresnya kurang tepat. Jangan salah juga. Sebenarnya kan niatnya baik ini. Kompres kurang tepat. Jadi tadi udah diubah juga kompresnya yang som-som kuku. Som-som kuku, betul. Nah, kesalahan kedua itu panik yang tadi. Panik ya? Iya, kita bilangnya itu fever phobia. Takut nih demam baru 37,8, ya memang harus wanti-wanti. Tapi misalnya anaknya udah di atas dari 3 bulan. Udah anak umur 10 tahun, 8 tahun. Panik lah ya. Iya, udah panik duluan. Padahal
maunya itu kesalahannya jangan di sana, tapi kita tenang dulu, kalem, bisa nggak dengan obat penurun demam, terus dicari penyebabnya apa. Kadang kan kalau anak-anak kurang minum, habis main basket bisa juganya suhu tubuh agak meningkat. Ini mami papi udah panik duluan, udah masuk obat penurun panas itu. Nah, jadi yang kesalahan ketiga juga obat penurun panasnya. Antara dosisnya kurang atau dosisnya berlebih. Yang paling sering kita pakai itu adalah kan paracetamol. Nah, itu dosisnya ada di 10-15 mg per kilogram sekali minum. Nah, cuma kan kadang papi mami udah panik ya, mungkin hitung-hitungannya udah dibuatin dokter, tapi aduh ini sepertinya harusnya masuk 5 cc misalnya jadi 10 cc atau sebaliknya. Jadi mungkin dosis juga salah. Baru yang keempat untuk kesalahan yang harus diwanti-wanti itu untuk harusnya yang ada tanda bahaya itu malahan tidak di-aware. Jadi ada yang satu yang panik banget, satu lagi yang papi maminya agak cuek. Udah kasih itu aja obat penurun panas aja. Iya, gitu. Itu tidak dicari lagi sumber masalahnya. Tiba-tiba anak udah tidak kuat minum, udah mulai mengantuk, atau ternyata sudah ada riwayat perdarahan. Itu kan mengarah ke demam berdarah. Nah, itu kurang bijak juga. Jadi kita harapannya mami papi jangan panik banget, tapi jangan tidak aware juga, terlalu cuek sehingga termis pas dibawa ke IGD udah terlambat. Seringkali tuh di awal itu selalu kalau seorang ibu dia kasih penurun panas ya itu ya. Iya. Ada kan banyak ya, ada yang tablet, ada yang cair ya kan. Iya. Tapi yang bagus yang cair katanya atau gimana? Untuk anak-anak yang kurang dari 3 bulan kadang kalau udah apalagi kalau mengantuk. Tadi kurang satunya itu anak turun kesadaran. Itu pun salah satu harus hati-hati. Kalau udah mengantuk kita kan tidak mungkin kasih sirup. Kita tidak mungkin kasih drop. Nanti resiko masuk ke paru-paru, kesendak. Jadi boleh untuk penanganannya itu kita masukkan lewat dubur. Oh gitu. Iya, untuk level absorpsinya itu masih sama. Kalau misalnya anak-anak masih awake, masih bisa minum, walaupun baby bisa yang drop, boleh lewat sediaan sirup. Ini kalau anak yang lebih gede mau untuk yang tablet boleh. Untuk yang bayi ini yang mesti hati-hati ya. Betul, kurang dari 3 bulan jangan obat yang kita harapkan bisa menurunkan panas karena udah turun kesadaran, minumnya udah mulai sendak malah ya. Iya, jadinya aspirasi kan kerjaan lain. Iya. Kadang kejang pada baby yang kecil itu tidak terdeteksi. Dia nggak ada yang gerakan menghentak-hentak. Mungkin kalau ada gerakan menghentak-hentak, ada yang mata liat-liat ke atas, orang tua aware. Nah, tapi ada yang disebut kejang absans. Jadi dia kejangnya itu malah bengong. Jadi kok keluar orang tua tidak aware, disitulah yang malahan merusak otak, tapi orang tua tidak tahu. Tapi kalau aware orang tua, kami happy sebagai tim anak. Tapi kok terlalu panik, kami berusaha menenangkan juga. Untungnya ada Mandayani, jadi di sini nyaman, kita juga pelayanan nyaman, masukin obatnya juga enak, pokoknya tepat sasaran, nyaman semua. Iya. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa supaya mereka aware lah ya, supaya anaknya bisa sampai seperti dokter, bahkan sampai kakek nenek ya. Kepada papi mami, bila anak ada demam, yang pertama jangan panik. Yang kedua, tetap lihat dari tanda-tanda bahaya seperti tadi yang sudah dibilangkan, yaitu kalau misalnya suhu tubuhnya sudah lebih besar sama dengan 38 derajat Celcius, ataupun kalau bayi-bayi yang lebih kecil dari 3 bulan, itu apabila sudah di atas dari 37,8, 37,9 itu memang sudah harus lebih dihati-hatikan, harus dilihat. Terus yang keempat harus lihat untuk dari kesadaran si adik baby ataupun anak-anak. Kalau misalnya anak-anak udah mengantuk, lalu tidak ingin minum, mungkin itu sudah masuk ke tanda bahaya. Baru ada tanda bahaya yang lain, yaitu misalnya ada batuk pilek yang menyebabkan sesak nafas, seperti sudah ada tarikan di atas sini ataupun di bagian dinding dada, itu juga merupakan warning. Jadi inti dari ini semua, tadi cara penanganannya sudah pas, jangan panik, lalu kalau mau ada apa-apa, kita di sini standby untuk dokter tim anak, ada di IGD hingga jam 12 malam. Oke, terima kasih untuk waktunya Dokter Handayani. Iya.